pemerintah nggih, Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat saudara? Kita berjumpa kembali dalam podcast Mandala TV. Mandua Mojokerto Sang Jawa Televisi bersama saya Dia Yusuf yang akan menemani bincang santai Anda pada pagi hari ini. Evaluasi itu sebenarnya poin-poin itu saja. Tetapi anehnya kadang teman-teman kepala KUA itu tidak pernah melakukan evaluasi. Oh, saya harus begini, harus begini. Itu hanya dijadikan sebagai rutinitas. Maka kita mencoba mengikat itu semua dalam kontrak kinerja sehingga ini harus dipatuhi oleh semua kepala. Saya rasa itu Bu Yulia kaitannya dengan kita implementasinya kayak apa sih? Itu di wilayah KUA. Iya, luar biasa sekali Bapak ya. Ya. Untuk KUA berarti sebenarnya peduli akan KUA ini tidak hanya pada KUA sebagai lembaga di bawah Kementerian Agama, tetapi juga pedulinya itu kepada masyarakat karena KUA itu umpama gitu garda terdepan dari Kementerian Agama yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Berarti kalau umpama masyarakat membutuhkan kehadiran Kementerian Agama dalam hal ini KUA, misalnya dalam pengurusan nikah ataupun wakaf dan lain sebagainya akan ada kemudahan-kemudahan. Karena itu tadi adalah breakdown dari perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh kepala KUA dengan kepala kantor. Begitu Bapak ya kira-kira. Jadi agar ada benang merah dari program Kemenaker untuk KUA dan masyarakat. Baik Bapak, selanjutnya bila kita lanjutkan dari program Penak Mas tadi, benar nggak sih ini intonasi saya? Penak Mas. Iya, nggak bahaya tak? Ini luar biasa sekali jargon dari Kemenak tahun ini gitu. Selanjutnya adalah peduli akan madrasah. Bila dikonkretkan seperti apa program peduli akan madrasah yang di launching atau yang akan diluncurkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto pada madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Mojokerto. Tentu saja bukan hanya madrasah negeri ya Bapak ya? Tidak. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Kaitannya dengan program yang kedua yaitu peduli madrasah. Ini asumsi mendasarnya sederhananya begini. Maaf, madrasah di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto itu sebenarnya sangat diuntungkan dengan kondisi masyarakat Mojokerto yang sangat religius, sehingga animo untuk masuk ke madrasah itu luar biasa besar. Kita ambil secara pilot project, kita punya 9 madrasah. Itu alhamdulillah kalau kita lihat dari grafik yang ada, jumlah siswa baru itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Bahkan kalau kita lihat seperti MAN 2, MAN 1, SN1 itu hampir tak sebenarnya. Tetapi karena semakin besarnya animo masyarakat, akhirnya problemnya ya mohon maaf, satu sisi akan terlalu di mana, tapi pada posisi yang lain tidak tersedianya uang belanja. Ini indikasi yang harus kita tangkap. Maka dari itu secara implementatif kami dari Kementerian Agama, saya sebagai kepala kantor mencoba melihat ini sebagai peluang yang harus dimasukkan. Caranya gimana? Sama. Kalau tadi di atas adalah kepala KUA, maka sasaran saya adalah kepala madrasah plus guru. Kena berarti saya. Iya.
nasional itu adalah kita juga mengikat berupa kontrak prestasi kepada guru. Guru harus ada kontrak? Iya harus. Guru madrasah seperti saya ini Iya. harus punya perjanjian kontrak kerja gitu. Kontrak prestasi. Kontrak prestasi. Kontrak prestasi. Tapi iya. Sekali lagi saya tidak ingin guru ngajar di madrasah itu hanya sekali lagi business as usual. Saya tidak ingin. Sekali lagi harus ada inovasi, harus ada improvisasi. Sehingga nanti kita berharap, sekali lagi mohon maaf, keinginan dan animo masyarakat yang luar biasa kepada madrasah, ini madrasah harus bisa menangkap. Jangan sampai, mohon maaf Pak, saya lewat Jawa ini yang harus kita tangkap. Kira-kira bentuknya apa sih? Nah, ini mungkin penasaran. Kalau tadi di poin yang pertama, kepala madrasah juga harus melakukan kontrak prestasi. Ya, maka guru pun juga harus sama. Isinya kira-kira sama. Antara lain, kepala madrasah menugaskan guru untuk melaksanakan tugas dan fungsi. Ini rasa normatif ya. Iya. Saya rasa itu pasti. Nah, ini yang mulai yang 2, 3, 4 ini harus menjadi catatan. Yang kedua, siap meningkatkan kinerja dan prestasi. Maka saya berharap sekali lagi tim yang ada di madrasah yang mungkin ini representasinya adalah Wakakurikulum, Wakakesiswaan, Wakasaspras dan Wakahumas itu harus betul-betul menjadi tim di madrasah. Jadi bukan hanya sekedar formalitas diangkat, tidak bisa simbolis sudah tidak, harus ada Maka kemarin saya melanjut kepada teman-teman kepala madrasah, ayo buat program-program yang sifatnya unggulan. Tentu antar madrasah satu dengan madrasah yang lain tidak harus sama, dilihat dengan kemampuan dan kearifan lokal. Kemudian yang kedua, 3, loyal kepada pimpinan. Kenapa ini harus ada? Ini sangat penting. Kita bisa membayangkan mohon maaf, sak pinter-pinter itu kepala madrasah, sak kompak-kompaknya wakayan agama. Tetapi ketika tidak dibarengi dengan loyalitas anak buah kepada pimpinan, kacau. Loyalitas ini harus bersifat tunggal, tidak berbeda. Itu mandatori. Mungkin ada pertanyaan, ada kepala madrasah enggak kenapa masa loyal? Nah, itu tugas saya. Tugas kita untuk mengevaluasi. Yang terakhir, ini yang harus menjadi catatan, siap untuk dievaluasi. Dievaluasi itu mesti bahasa mudanya dipahami di bidang tidak selalu itu mungkin alternatif yang paling terakhir. Sekali lagi alternatif yang paling terakhir setelah kita coba SOP-nya, mohon maaf, di situ ada kepala madrasah harus melakukan pembinaan, ada pengawas. Iya, tahap-tahapnya tetap ada. Ada pengawas melakukan pembinaan. Nanti ada kasih Penma melakukan pembinaan. Baru ketika itu tidak ada perubahan, mohon maaf, kita harus ambil sebuah kebijakan yang tegas. Jangan sampai hanya karena ngeplot di wong sitok, tetapi justru itu merusak sistem yang ada. Nggak bisa, itu nggak bisa. Saya rasa itu gambaran kita untuk mencoba membumikan apa yang tadi disampaikan oleh Yulia, program kita dengan tagline "Pena kok Mas". Itu ya. Itu sangat mengenal sekali Iya, Pak. iya, Dan iya, pasti oke. itu mudah diingat bagi kami semua. Iya. Bapak, kalau boleh saya bertanya, mohon Oke. maaf, yang berhubungan dengan guru madrasah tadi. Iya. Berarti bila ada perjanjian prestasi atau kinerja dari Iya. guru-guru madrasah, apakah itu tertuang dalam kitab di atas? Siap, harus. Insya Allah setelah podcast ini, Iya. saya, Pak Kasubat, Pak Kasubirma nanti akan menuju Man 1 untuk mengawali kegiatan penandatanganan kontrak prestasi. Yang itu sekali lagi harus ditandatangani oleh mulai kepala madrasah sampai semua guru dan karyawan. Iya, jelas semuanya jelas. Maka saya berharap ini nanti sekali lagi menjadi piloting project dan insya Allah step berikutnya nanti kita akan melangkah kepada madrasah swasta sehingga madrasah swasta itu pun nanti juga akan mengikuti. Karena yang paling saya tekankan cuma satu, madrasah itu kalau terlena dalam rangka membina mengembangkan madrasahnya kemudian tidak ada evaluasi sudah kiamat. Karena merasa
pergantian kinerja Ya, hitam di atas putih, itu berarti adalah secara tidak langsung saya berkomitmen harus memberikan yang terbaik kepada Kementerian Agama. Seperti itu, Pak. harus. Jadi intinya satu, sekali lagi saya ingin menegaskan, ayo kita itu menjadi orang benar. Satu, harus bangga. Ayo kalau kita mau jujur lah, mohon maaf. Sekali-kali boleh kita itu membandingkan. Kita sebagai ASN, kita sebagai orang PNS, kita bandingkan dengan teman-teman yang ada di kita. Kurang apa ya? Berangkat dari situlah setelah kita bangga, maka loyalitas menjadi sebuah kemustian. Harus, nggak bisa. Apalagi mau akan sampai ada tagline yang juga ini kemenang, 3W golek murid. Dalam artian nyuruh sewu, mohon maaf, cari sampingan, kemudian begini jangan sampai. Kita insya Allah sudah cukup ya diperhatikan oleh Kementerian. Oke, itu saya rasa. Ya Pak, berarti ini menjadikan kami guru di madrasah ini tidak boleh serangan atau nyaman di zona kami sebelumnya. Harus ada lompatan dan inovasi sehingga madrasah ini dan Kementerian Agama pada umumnya ini tetap terjaga. Berarti program Kemenaker peduli akan madrasah ini adalah salah satu jaminan layanan kualitas pendidikan. Jaminan mutu pelayanan kepada masyarakat harus ada. Oke. Ya, mungkin nanti ada banyak kita dari madrasah begitu ya bisa menanyakan tentang perjanjian prestasi yang akan dijawab langsung oleh Bapak Kepala Kantor. Baiklah, kita lanjutkan untuk program Kemenaker yang selanjutnya adalah peduli akan masyarakat. Kalau tadi kita sudah menyinggung sedikit di KUA sebagai garda terdepan di masyarakat, untuk peduli akan masyarakat ini dalam bentuk yang bagaimana ya Pak? Oke, terima kasih. Mungkin Bu Yulia dulu pernah ingat ketika kita launching apa disebut dengan Mojoto. Itu satu bentuk terkecil dari dunia kepedulian Kementerian Agama kepada masyarakat. Dan kita sekali lagi berharap modul ini bukan hanya sekedar formal. Modul ini betul-betul menjadi bahasa jembatan fasilitator antara masyarakat dan Kementerian Agama untuk menyelesaikan problem yang ada. Dan tentu salah satu rekomendasinya peduli kepada masyarakat, kita mensukseskan program pemerintah di Kementerian Agama seperti sertifikat masa, ini penting sekali untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Itu kayak program yang diluncurkan oleh Kementerian Agama kemarin itu ternyata mendapatkan respon yang sangat positif Bapak ya. ya luar biasa Dari masyarakat luas, tidak hanya dari Kementerian Agama secara intens saja, tapi juga direspon oleh berbagai komunitas pemerintah Kabupaten Jombang sendiri waktu itu. Sepertinya Mogu ini akhirnya menjadi salah satu bagian dari Kemenaker itu sendiri, atau terintegrasi. Jadi saya berharap ketika kita mohon maaf Mojokerto, bagi orang Kemenang harus ingat Mogu, karena mudah diingat, implementasinya pun sangat. Jadi Mojokerto, yuk, alhamdulillah saya di setiap momen ketika saya dengan simpul-simpul masyarakat, maka pada saat itulah kami mencoba untuk mendaulat mereka sebagai bagian atau agen dari Mogu ini sendiri. Sehingga insya Allah nanti ini virus-virus Mogu ini akan berjalan ke masyarakat. Virus positif. Berarti antara Mogu dan Kemenaker itu tidak bisa terpisahkan. Tidak bisa terpisahkan. Mogu itu adalah juga bagian dari Kemenaker itu sendiri. Ya, Pak, berbicara sedikit kita menyinggung Mogu yang kemarin itu banyak sekali kita sudah melahirkan apa ya, agen-agen atau duta-duta Mogu yang tidak hanya dari pegawai Kemenak, tetapi juga dari siswa madrasah itu sendiri. Sepertinya Kemenak ingin menyentuh tidak hanya masyarakat di lapisan
tapi juga di remaja, Iya, oke. anak-anak generasi penerus bangsa ini. Ini tujuannya sebenarnya untuk apa, Bapak? Sebenarnya singkatnya begini, salah satu mandatori Kementerian Agama yang harus kita sukseskan bareng-bareng itu adalah memasyarakatkan tentang moderasi beragama. Saya yakin, seyakin-yakinnya kalau kita lihat program moderasi beragama 2 tahun akhir ini luar biasa, sangat masif. Nah, tentu ini tidak akan maksimal ketika generasi muda sebagai bagian dari bonus geografi kita yang luar biasa meledak dari sisi jumlah kita sentuh. Maka salah satu upaya kita lewat MOGU dengan memperbanyak agen-agen MOGU di tingkat anak-anak, siswa dan sebagainya itu adalah beririsan dan berurutan dengan program pemerintah dan Kementerian Agama yaitu moderasi beragama. Kita wadai dalam wadah yaitu MOGU. Berarti memang MOGU itu sangat penting untuk ditanamkan kepada generasi muda kita. Karena mereka itu adalah pemegang tongkat untuk menjaga bangsa ini dari perpecahan dan tetap menjaga harmoni dalam kebinekaan. Oke, siap. Bapak, selanjutnya kita kembali lagi ke program Kemenaker. Siap. Bagaimana mengakomodir Bapak kinerja dan prestasi dalam menjalankan tugas utama sebagai pendidik atau penyuluh bila di KUA untuk menjadi lebih baik lagi? Mungkin ada tips-tipsnya dari Bapak Kepala Kantor lagi untuk langsung kami dengarkan dan implementasikan bersama-sama. Oke, terima kasih. Satu, mungkin yang perlu saya garis bawahi. Tadi di depan saya sebut nanti yang akan melakukan kontrak prestasi dan kinerja itu adalah kepala madrasah, guru dan kepala KUA. Insya Allah kita tidak lanjuti pengawas juga, penyuluh juga. Semua elemen tidak ada yang tertinggal ya. Tidak ada yang tertinggal. Kenapa? Karena kami ingin narasi ini satu frekuensi dan satu vibrasi. Sehingga harapan kita ketika ada satu komando, ayo harus peduli kepada madrasah seperti ini, peduli ke masyarakat seperti ini, peduli KUA seperti ini, maka satu garisan. Nah, menjawab pertanyaan tadi sebenarnya sikapnya begini. Saya rasa itu bukan hanya di wilayah madrasah atau mungkin sama. Prinsipnya satu, ASN atau keluarga besar Kementerian Agama harus selalu mengupdate informasi. Tidak boleh kupat. Harus selalu mengupdate informasi. Konsekuensi dari poin yang pertama adalah harus selalu dan siap untuk melakukan inovasi dan kreativitas. Tidak boleh di zona nyaman. Tidak boleh di zona nyaman. Saya sering ngomong khususnya kepada teman-teman penyuluh. Ya, penyuluh non PNS ya, penyuluh agama honorer namanya Pak. Sering saya sampaikan, Pak, Bu, Mas, Mbak, ayo jangan dilihat mungkin dari mohon maaf besaran Bapak. Tetapi ini adalah tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial kita sebagai orang Kementerian Agama. Ya harus seperti itu. Nah, sehingga nanti kita berharap dari 2 step ini insya Allah, Pak, sekali lagi insya Allah baik di jajaran madrasah, di jajaran KUA, penyuluh pengawal tingkat 2 piramid ini tercapai atau terlaksana, insya Allah nanti akan berjalan dengan sendiri. Jadi selalu mengupdate informasi. Yang kedua, siap untuk melakukan inovasi dan terobosan atau kreativitas, sehingga zona nyaman harus kita hindari kadang-kadang. Baiklah, Sobat Jawa, Anda bisa interaktif secara langsung dengan Pak Kepala Kantor dengan menuliskan pertanyaan atau saran dan masukan Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Nanti akan saya bacakan dan akan ditanggapi secara langsung oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Baik. Apa yang masuk? Iya, Bapak. Ini sudah banyak ini. Dari teman-teman KUA ada yang bergabung, ada KUA lagi. Terima kasih saya sampaikan teman-teman KUA. Iya, ada penyuluh, kemudian ada juga pengawas KUA. Ya. Semangat terus ya. Pengawas juga hadir di Bapak. Ya. Waktu lagi saya bacakan Bapak ada pertanyaan di sini. Dari MIN 2 juga ada Bapak. Oke. Apa pertanyaannya kira-kira? Nanti bisa jawab.
Iya. Ini dari Rowan Channel. Ya, oke. Ini sepertinya nama samaran begitu ya. Oke. Apakah kontestasi yang dilakukan dalam program PENA kok Mas mempunyai standar atau tanpa standar? Oke, jelas. Tadi di depan sudah saya sampaikan, ini bukan hanya sekedar formalitas. Pasti nanti setelah implementasi, mohon maaf, kontestasi di madrasah. Maka nanti, tadi saya katakan di depan, Kasih Penma, kepala madrasah yang menjadi bahan project, tim yang ada di madrasah tersebut harus menjabarkan secara implementasi. Oh, evaluasinya nanti bunyinya seperti ini. Oh, evaluasinya seperti ini. Sehingga sekali lagi saya berharap ini tidak hanya berjalan sebagai sebuah formalitas, harus betul-betul aksi nyata. Ada aksi nyata, sehingga nanti terukur kaitannya dengan kontrak prestasi atau kontrak kinerja. Oke. Bapak bicara mengenai kontrak kinerja, saya juga sebagai AS yang ada di lingkungan madrasah. Iya, madrasah. Iya, betul. Seandainya saya tidak bisa mencapai target yang sudah ditetapkan, itu apakah ada sanksi langsung kepada saya, mungkin secara administrasi atau yang lainnya? Oke, terima kasih. Ini yang mungkin nanti pasti akan menjadi pertanyaan. Atau Bapak, kalau mungkin sanksi sebaliknya, kalau saya melampaui dari target yang sudah saya tentukan, apakah ada reward? Ada penghargaan? Jadi saya yakin yang namanya punishment dan reward harus berimbang. Betul. Harus berimbang. Dan tadi di depan saya sampaikan, tolong ini jangan dilihat dari sisi beratnya punishment, tapi dilihat dari sisi beratnya komitmen kita untuk mau berubah. Itu yang paling pokok. Dan juga saya sampaikan, pasti punishment itu juga tidak muncul, mohon maaf, orang Jawa karena ujuk-ujuk tiba-tiba. Enggak, pasti nanti bertahap. Ada prosedur, ada tahapan, SOP-nya pasti ada. Tadi saya sampaikan, sekelas mudahnya begini aja. Pasti nanti ada dari kepala madrasah acara. Ketika tidak ada perubahan mungkin melibatkan pengawas. Setelah itu nanti mungkin kasih Penma, baru kita nanti bertindak. Jadi sekali lagi, tolong kontrak prestasi ini kemudian jangan dijadikan dalil seolah-olah guru khususnya ya di madrasah kemudian dalam posisi mencekam. Nah itu. Tidak. Malah kami under pressure Tidak. gitu. Jangan sampai under pressure, nggak boleh. Justru ini menjadi penyemangat. Gitu ya. Menjadi penyemangat. Maka kemarin saya sampaikan kepada Bapak Kasih Penma, ketika nanti ada kuota untuk asesmen calon kepala madrasah, calon pengawas, maka tolonglah ini berbicara atas dasar reward dan punishment. Jadi tidak ada faktor lain yang dislain dan lain sebagainya. Sehingga kita betul-betul berharap madrasah di Mojokerto itu sudah waktunya dan harus berbicara tentang kualitas dan prestasi. Itu harga mati. Kalau sekarang ini kan yang tren UKM harga mati, maka sekarang ada tambahan lagi prestasi harga mati. Jadi madrasah tidak boleh seperti yang sebelum-sebelumnya pokok jalan gitu. Jangan. Saya sangat tidak berharap itu terjadi. Ya. Betul. Baik, kita lihat lagi. Silahkan untuk Sobat Sanjawara bisa untuk mengirimkan pertanyaan atau saran dan masukannya langsung kepada Bapak Kantor yang akan nanti dijawab secara langsung di acara kita pada hari ini. Ini semakin banyak Bapak yang bergabung bersama kita. Ada respon dari Ibu Yunita FA tentang program MOGU yang kemarin. Ibu Yunita menulis bahwa apresiasi MOGU sangat baik. Bagaimana menjaga konsistensi moderasi beragama di masyarakat, terlebih dalam masa menjelang pemilu. Nah, yang paling ngetren ini itu dia. Sering dan sudah saya sampaikan, ini menjadi harga mati juga. Netralitas PNS menjadi sebuah kemustian. Ini kata kunci. Maka saya berharap harus hati-hati. Saya yakin godaan apa ya? Mungkin rangsangan dari luar itu besar sekali untuk kita masuk ke dunia dalam tanda petik ya politik praktis menjelang pemilu. Maka kita sebagai ASN Kementerian Agama dan
preferensi politik A. Betul. Kebetulan mohon maaf, katakan juga jadi ketua takmir masjid. Iya. Preferensi politiknya A. Betul. Ternyata jamaahnya Iya. dia kan mempunyai preferensi terjadi bisa-bisa Betul. dan berbeda dengan preferensi politik yang dimiliki oleh Bu Yulia. Apa Iya. yang terjadi? Iya. Akhirnya jamaah saya nggak mau Iya, ke wes masjid. gak boleh naik masjid, wes Iya. dengan Bu Julia mungkin Nggak mau. Coba kerugiannya apa yang kita dapat? Betul. Luar biasa. Maka Ada saya yang berharap, disharmoni di masyarakat. makanya saya berharap tolong teman-teman di KUA dulu pengawas, ayo betul-betul kita bisa bersikap netral menjelang pemilu 2024. Dan Karena Mobu, politik sudah mulai naik. Mobu ini menjadi sarana kita untuk betul-betul jangan sampai masuk ke tidak. Tidak. Ya. Jadi umat begitu dan agama Mojokerto sudah sedia payung sebelum Bismillah, hujan, insya Allah. ya, dari berbagai Bahasanya kota. seperti itu, bahasanya Iya. seperti itu. Untuk masyarakat disiapkan mobil, Iya. ada peduli akan mobil. Untuk Iya. madrasah ada peduli untuk madrasah. Iya. Untuk KUA ada Siap, peduli siap, untuk siap, KUA. siap. Jadi memang ini benar-benar umpama itu preventif Preventif, dari Kementerian Agama preventif dan kuratif dan kuratif. harus. Mengobati. Iya jelas. Kenapa tadi Bu Zuda selalu menyebut comfort zone, Iya. zona aman? Iya, Itu betul. harus kita obati. Nah, itu penyakit juga. Ini ya, penyakit kan? juga ya. Tapi zona aman harus kita obati bareng. Iya, Ya. betul. Oke. Ada lagi Bapak? Saya lanjutkan, silahkan Sobat Sangjawara untuk Anda yang ingin berpartisipasi dan ingin berdialog secara langsung dengan Bapak Kepala Kantor, silahkan mengetik di kolom komentar dan akan dibahas oleh Bapak Kepala Kantor. Oke, kita Selanjutnya tunggu. Oke. ada dari Rabel Fahri. Iya. Ya. Apa itu? Pertanyaannya begini, bagaimana Kemenaker hadir di masyarakat, khususnya kepedulian dalam masyarakat terhadap bullying dan sara sekali atau sara? Suku agama ras begitu Bapak. Oke, Iya. terima kasih. Bapak. Saya masih ingat betul beberapa hari yang lalu kebetulan saya diminta untuk menjadi narsum oleh teman-teman muslimat NU juga ya. Saat Gimana, itu di rumah dinas wakil bupati. Nah, saat itu yang dibahas adalah mengenai undang-undang kekerasan terhadap anak, perempuan, KDRT dan lain sebagainya. Saya sampaikan begini sederhananya. Kadang ketika kita melihat undang-undang ini itu terlalu berat, seolah-olah mohon maaf yang menjadi tersangka itu laki-laki. Iya, Kan? karena perempuan selalu benar. Iya. Poin yang kedua, kalau salah berarti yang salah adalah laki-laki. Betul Bapak. Jadi Kembali ke susah, poin kembali pertama. ke poin pertama kan susah. Maka sederhananya begini. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang kepada madrasah untuk mengimplementasikan program dari Kementerian Agama yaitu madrasah ramah anak. Haram hukumnya di madrasah ada kuliah. Oke, apalagi di madrasah kemudian muncul mohon maaf, tapi insya Allah kalau salah mungkin nggak mungkin muncul lah kalau di madrasah ya, tetapi di masyarakat mungkin Di masyarakat. sangat mungkin. Maka sekali lagi kami berharap, kemarin saya sampaikan dimanapun ketika saya ketemu dengan simpul-simpul masyarakat, saya sampaikan Bapak Ibu menawi panjenengan ada problem di masyarakat. Seperti pokoknya kayak masalah utang, kalau bingung kejarnya gimana. Saya berharap begini, ayo sampaikan informasi itu kepada Kemenak yang terdekat. Siapa? Kepala KUA dan penyuluh yang itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka nanti kita akan merespon secepat. Termasuk kantor Kementerian Agama juga menampung bahwa yang menampung keluhan dari masyarakat. Siap, seperti itu. siap, Jadi siap. akan segera ditanggapi. Siap. Untuk Mobu sendiri kalau tidak salah ada hotline tersendiri. Insya Allah, ya, oke, insya Allah sudah siap. Oke. Iya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini ada guru juga Bapak pengawas. Ini dari Fatkur Rohman. Oke. Channel atas nama Fatkur Rohman menanyakan program apa saja yang ditawarkan dalam program
begini, beliau ya. Iya. Saya sebagai pimpinan yang ada di kantor Kemenang Kap Mojokerto mencoba mengelaborasi lebih sedikit substantif ya kaitannya dengan pemberlakuan kurikulum merdeka. Saya berharap dan sering saya sampaikan kepada teman-teman kepala madrasah, ayo ini peluang panjenengan. Ya, saya ulangi, peluang panjenengan yang luar biasa untuk menjual madrasah panjenengan ke masyarakat. Tentu masyarakat itu hukumnya adalah logika ekonomi. Ya, mohon maaf, ketika barang berkualitas Pasti dibeli. harus dibeli, meskipun dalam tanda petik ya, Iya. harus dengan harga mahal. Tetapi harga mahal yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah program unggulan akan dilihat oleh masyarakat. Iya, jadi harus punya program-program unggulan, dan itu sering saya tegaskan, tidak mungkin MAN 2 harus sama dengan MAN 1. MTSN 4 di Dawar tidak harus sama dengan di MTSN 1. Kami memiliki cirinya. Ciri masing-masing, masing-masing, ya ciri khas masing-masing. Itu bahasa mudahnya kearifan lokal madrasah. Apa yang harus dilakukan? Think tanknya madrasah harus berpikir ke sana. Jadi untuk belajar dari Mas Fathur Rahman tadi, Iya. iya. Kami lanjutkan Bapak. Iya, Ini iya. ada dari Kang Sirot menanyakan Mogu sangat positif, Iya. khususnya di Kabupaten Mojokerto untuk semakin sebaran program disusun modul Mogu untuk Oke, menjadi pegangan dan pedoman standar penyampaian pada siswa dan masyarakat. Oke. Kalau bila masih ingat, misalnya kita pernah membuat itu ya. Iya, betul Bapak. Ya, kan Insya ada Allah, oke. di- Terima iya, kasih iya, masukannya. iya, Mungkin iya. yang belum kita lakukan adalah masivitas atau apa ya? Penyebarannya. Penyebaran terlalu Mungkin masih terbatas. Oke, terima kasih masukannya. Ya, terima Insya Allah kasih. ada buku kecil lah. Bukan buku kecil, katakanlah selebaran kecil yang itu nanti bisa dijadikan acuan sederhana. Oh, Mogu itu ini. Oh, Mogu itu harus begini. Betul. Oke, insya Allah. Iya. Saya ingat juga bukunya itu sudah kita e-book kan Bapak? Bukan, ya betul. Kita Ya, digitalkan ya, digitalkan. agar lebih mudah Lebih bagaimana mudah diakses ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Oke, satu lagi Bu ya. satu lagi terakhir Iya, Bapak. iya, Bapak. karena setelah ini kita akan mengimplementasi salah satu program prestasi di MAN Man 1. satu. Setelah ini kita akan ke sana. Ya, Sudah satu lagi. dimulai Man 1 Iya. Bapak. Apa? Iya, terakhir dari Roar Channel, apakah Kemenaker juga melindungi warga non-muslim? Bagaimana komitmen ini akan berjalan? Mengingat dulu pernah ada kasus penolakan jenazah non-muslim yang dimakamkan di makam desa. Oke, siap sekali lagi saya harus menegaskan berulang-ulang. Kementerian Agama di Kabupaten Mojokerto bukan Kementerian Agama Islam. Itu yang harus juga Harus digarisbawahi. Bukan Kementerian Agama adalah Kementerian Agama seluruh agama. Seluruh agama. Iya. Maka tugas kita. Bukan milik agama Oh, Islam saja. bukan. Maka tugas kita adalah betul-betul imparsial, berdiri di atas semua golongan sejajar. Maka Mas siapa tadi saya lupa? Dari Roar Channel. Roar Channel. Maka mau silakan nanti Mas Roar Channel. Sekali lagi ketika ada problem seperti itu sampaikan kepada kita. Karena nanti kita akan mencarikan solusi. Iya. Karena kita punya jaringan sekali lagi teman-teman penyuluh, teman-teman kepala KUA, dan kita juga menjalin komunikasi dengan ormas-ormas yang ada, dengan LDII, dengan Muhammadiyah, dengan NU, dan juga tokoh-tokoh masyarakat non-muslim. Sehingga harus bisa jalan bareng-bareng. Ya, saya rasa itu. Begitu ya. Ya. Ya, Sobat Sang Jawara, terima kasih atas interaktif yang telah kita lakukan. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu Bapak Kepala Kantor Ya, Kementerian siap. Agama. Akhirnya bincang sampai kita ini akan kita akhiri. Tetapi ini bukan yang terakhir Bapak ya. Insya Allah tidak. Ya, pasti kita akan bertemu lagi Ya, siap. di program-program selanjutnya. Yang harus kita garisbawahi tadi bahwa program Kemenaker ini Ya. adalah sasarannya untuk masyarakat Oke, luas siap. Ya. dan tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang berdatu, Oke, siap. baru Siap. Ghafur.
akhir Siap, satu. apa ini bantunya? Jalan-jalan ke kota Surabaya. Cakep. Ini apa pakai jilbab merah. Oke, cakep. Semoga kalian membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Cakep. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya akhiri ada Iya. closing statement saya. Monggo Bapak. Singkat dari program Kemenaker, goal kita yang akhir yang akan kita tuju bareng-bareng adalah Kementerian Agama selangkah lebih maju. Intinya ini. Oke, saya rasa terima kasih Ya. sekali atas kesempatan. Semoga ini menjadi fasilitas kita untuk terus bersosialisasi kepada masyarakat. Acara seperti ini itu seperti Kemenak berinteraksi langsung Siap, dengan siap, masyarakat siap. gitu Bapak ya. Ya. Ya, terima kasih. Yang terakhir salam moga Bapak untuk Oke, Mojokerto salam guyup, moga, damai ya, dan oke. harmoni. Oke. Seperti ini Bapak. Oke, Ya. ya. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.